Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam semangat. Ketemu lagi dengan pelajaran biologi. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang penyimpangan semu hukum Mendel. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pola-pola hereditas. Pola pewarisan sifat mencakup pewarisan sifat induk kepada keturunannya melalui gamet dengan mengikuti aturan tertentu. Prinsip pewarisan tersebut telah dikemukakan oleh Mendel dalam hukum Mendel 1 dan hukum Mendel yang kedua. Prinsip Mendel di atas juga dijabarkan oleh Sutton sebagai pola-pola hereditas dengan menjelaskan tentang kromosom, yaitu 1. Jumlah kromosom yang dikandung oleh ovum dan sel sperma adalah sama, yaitu setengah dari jumlah sel tubuh yang kita kenal dengan istilah haploid. Yang kedua, organisme baru hasil fertilisasi ovum oleh sperma mengandung 2 perangkat kromosom atau diploid pada setiap selnya, seperti halnya pada sel induknya. 3. Dalam proses pembelahan meiosis, perangkat kromosom memisah secara bebas. Yang keempat, bentuk dan identitas kromosom adalah tetap, sekalipun melalui proses pembelahan meiosis dan mitosis. Pada penelitian lebih lanjut, ternyata tidak selalu memberikan hasil yang sama sesuai pendapat Sutton dan tidak sesuai dengan hukum Mendel. Nah, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, pautan gen. Yang kedua, pindah silang. Yang ketiga, pautan seks. Keempat, gagal berpisah. Kelima, gen letal. Dan yang keenam, alel ganda. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah pautan gen. Pautan gen atau linkage adalah peristiwa beberapa gen yang tidak sealel yang terdapat dalam satu kromosom yang sama. Disebut juga gen berangkai. Menurut hukum Mendel 1 yang kita kenal dengan hukum segresi dan hukum Mendel 2 yang kita kenal dengan asortasi, pada saat terbentuk sel-sel gamet, gen-gen akan berpisah dan berpasangan secara bebas. Hukum Mendel tersebut ternyata hanya berlaku jika gen-gen tidak terdapat dalam kromosom yang sama atau disebut dengan gen bebas. Akan tetapi, jika gen-gen tersebut dalam kondisi terpaut atau linkage, maka gen-gen tersebut tidak akan berpisah secara bebas. Nah, perhatikan ilustrasi berikut. Saya ambil contoh adalah genotipnya A besar, A kecil, B besar, B kecil. Dalam kondisi gen bebas, maka akan terjadi pembentukan gamet seperti ilustrasi berikut. Ini gen A besar, A kecil, gen B besar, B kecil tidak terdapat dalam satu kromosom yang sama. Maka hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2 bisa berlaku. Ya. Ini jika gen bebas. Nah, bagaimana jika gen tersebut terdapat dalam satu kromosom yang sama? Contoh, gen A besar terdapat dalam satu kromosom yang sama dengan B besar. Gen A kecil terdapat dalam satu kromosom dengan B kecil. Maka pembentukan gamet menurut hukum Mendel 1 dan hukum Mendel yang kedua tidak bisa berlaku. Ya, maka hanya ada 2 macam gamet yang terbentuk. Sekali lagi, ini disebabkan karena gen-gen tersebut terdapat pada kromosom yang sama atau terpaut. Berikut contoh pautan gen pada persilangan lalat buah atau Drosophila melanogaster. Diketahui ada 2 gen terangkai, yaitu gen C dan gen S, di mana gen C besar mempengaruhi sayap normal dan gen C kecil mempengaruhi sayap keriput. Sedangkan gen S besar mempengaruhi warna dada polos dan gen S kecil mempengaruhi warna dada bergaris. Nah,
bagaimana hasil keturunannya jika terjadi pautan cis dan pautan trans. Perhatikan diagram berikut. Ya, keduanya, pautan cis maupun pautan trans, disilangkan antara Drosophila melanogaster sayap normal dada polos dengan sesamanya. Ya, untuk pautan cis, C besar terpaut dengan S besar, C kecil terpaut dengan S kecil. Untuk yang trans, C besar terpaut gen S kecil, C kecil terpaut gen S besar. Maka gamet yang terbentuk untuk pautan cis C besar, S besar, C kecil, S kecil. Untuk pautan trans C besar, S kecil, C kecil, S besar. Nah, bagaimana keturunannya? Kita lihat perbandingan keduanya menunjukkan perbandingan yang berbeda. Pada pautan cis menunjukkan perbandingan keturunan normal polos keriput bergaris yaitu 3:1. Sedangkan pautan trans normal bergaris, normal polos dan keriput bergaris menunjukkan perbandingan 1:2:1. Kita lanjut untuk pembahasan yang kedua yaitu pindah silang. Pindah silang atau crossing over yaitu peristiwa pertukaran segmen kromatid yang bukan kakak beradik atau non-sister pada kromosom yang homolog. Perhatikan ilustrasi berikut. Nah, pada saat pembelahan meiosis pertama, fase profase 1, tepatnya pada fase Pahiten, kromosom-kromosom yang homolog akan menggandakan diri membentuk tetrad. Nah, kromosom hasil penggandaan disebut dengan sister, sedangkan kromosom yang bukan hasil penggandaan disebut yang non-sister. Nah, pada kromosom non-sister inilah nanti akan terjadi pertukaran segmen kromatid. Perhatikan ilustrasinya. Ya, di sini B besar dan B kecil sudah saling bertukar. Ya, bagian persilangan pada kromatid disebut kiasma. Nah, jika terjadi demikian, maka akan terbentuk gamet-gamet. Yang pertama adalah A besar, B besar. Yang kedua, karena ini sudah bertukar, maka ini akan terbentuk gamet A besar, B kecil. Kemudian yang ini A kecil, B besar. Dan yang terakhir A kecil, B kecil. Nah, di sini pautan gen seharusnya hanya ada 2 gamet, yaitu A besar, B besar, A kecil, B kecil. Tapi karena sudah terjadi pindah silang atau crossing over, maka akan terbentuk 2 gamet yang rekombinan, yaitu A besar, B kecil, A kecil, B besar. Nah, berikutnya kita bahas tentang pautan seks. Pautan seks atau sex linkage yaitu peristiwa di mana gen terpaut pada kromosom gonosom atau kromosom seks. Ingat, ada 2 macam kromosom gonosom, yaitu kromosom X dan kromosom Y. Jika gen terpaut pada kromosom X, disebut X-linkage. Jika gen terpaut pada kromosom Y, maka disebut dengan Y-linkage. Nah, contoh, pada lalat Drosophila melanogaster, warna mata ditentukan oleh gen yang terpaut pada kromosom X, nah, yaitu gen M, di mana gen M besar menyebabkan warna mata merah, sedangkan gen M kecil menyebabkan warna mata putih. Nah, perhatikan rumus kromosomnya. Ya. X, M besar, X, M besar. Ya, jadi di sini untuk menunjukkan bahwa gen M besar di sini terpaut kromosom X. Kemudian XM besar, XM kecil. Nah, di sini menunjukkan XX berarti dia adalah betina. Ya, betina berwarna mata merah. Kemudian berikutnya XM kecil ini adalah betina putih, warna mata putih. Untuk XY maka ini adalah jantan bermata merah, sedangkan XM kecil Y ini jantan bermata putih. Nah, contoh di sini disilangkan Drosophila melanogaster jantan bermata merah XM besar Y dengan lalat betina bermata merah heterozigot XM besar XM kecil. Maka gamet yang terbentuk XM besar Y, XM besar XM kecil. Maka keturunan yang terbentuk yang pertama adalah betina bermata merah, kedua betina berwarna merah,
kemudian yang ketiga jantan bermata merah, dan yang terakhir jantan bermata putih. Maka perbandingan fenotip pada keturunannya adalah betina bermata merah 2, jantan bermata merah 1, dan jantan bermata putih 1. Berikutnya kita bahas tentang gagal berpisah. Gagal berpisah sering juga disebut dengan non-disjunction, yaitu peristiwa di mana kromosom homolog tidak berpisah pada saat pembelahan meiosis atau pada saat pembentukan sel gamet. Hal tersebut menyebabkan salah satu gamet yang terbentuk mendapatkan kedua kromosom homolog, sedangkan sel gamet yang lain tidak mendapatkan sama sekali. Perhatikan ilustrasi berikut. Ilustrasi yang pertama adalah pembentukan sel gamet secara normal. Ya, contoh di sini adalah individu betina, yaitu kromosomnya XX. Pada saat pembentukan sel gamet, kedua kromosom ini akan berpisah ya, menjadi sel gamet yang memiliki kromosom X dan sel gamet yang memiliki kromosom X. Ini pada pembentukan sel gamet secara normal. Nah, jika pembentukan sel gamet terjadi gagal berpisah, perhatikan ilustrasinya, ini XX, maka kromosom X di sini yang homolog tidak terpisah tetapi terdapat dalam satu sel gamet. Nah, di sini dicontohkan persilangan Drosophila melanogaster, jantan bermata merah XM besar Y, dan betina bermata putih XM kecil XM kecil. Gamet yang terbentuk untuk yang jantan XM besar Y, sedangkan yang betina, nah ini terjadi peristiwa gagal berpisah di mana menghasilkan dua ovum yaitu XM kecil XM kecil dan satu ovum yang tidak memiliki kromosom sama sekali. Nah, bagaimana hasil keturunannya? Silahkan diperhatikan di papan catur. Nah, pada papan catur, pada kotak yang pertama ini disebut dengan betina super bermata merah. Kenapa disebut betina super? Karena dia memiliki 3 kromosom X. Pada kotak yang kedua, ini adalah jantan X0 atau XO. Ya, fenotipnya merah, XM besar. Kotak yang ketiga, ini adalah betina fertil, jadi betina yang memiliki kromosom Y. Ini bermata putih. Sedangkan pada kotak yang keempat, ini adalah jantan tetapi letal atau mati. Berikutnya kita bahas tentang gen letal. Gen letal adalah peristiwa di mana jika gen dalam keadaan homozigot akan menyebabkan kematian. Dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama gen letal dominan, yaitu akan menyebabkan kematian dalam kondisi homozigot dominan. Contohnya adalah persilangan ayam ceper, yaitu kaki pendek, tubuh normal, di mana gen C besar menyebabkan ayam ceper, gen C kecil menyebabkan ayam normal. Nah, jika disilangkan ayam ceper heterozigot dengan sesamanya, yaitu C besar C kecil, C besar C kecil, maka akan menghasilkan keturunan, ya, di mana keturunan pada kotak yang pertama, ini C besar berarti ini bersifat letal karena dominan homozigot. Kotak yang kedua dan yang ketiga ini ayam ceper, yaitu C besar C kecil, sedangkan untuk yang kotak keempat ini adalah ayam normal. Sedangkan untuk gen letal resesif, yaitu menyebabkan kematian apabila dalam kondisi homozigot resesif. Contoh persilangan pada jagung, yaitu siamais, ada 2 gen, yaitu gen G besar menyebabkan pembentukan klorofil, gen G kecil menyebabkan tidak terbentuk klorofil. Nah, jika disilangkan jagung berklorofil hijau heterozigot dengan sesamanya, G besar G kecil, G besar G kecil, maka akan terbentuk keturunan yang pertama adalah G besar G besar, G besar G kecil, G kecil, G besar G kecil, ini adalah jagung normal. Sedangkan untuk yang kotak yang keempat, G kecil ini bersifat letal karena dia tidak terbentuk klorofil. Yang terakhir kita bahas tentang alel ganda. Alel ganda atau alelomorfi adalah peristiwa di mana sebuah gen memiliki lebih dari 1 alel. Yaitu pada umumnya gen hanya memiliki 1 alel. Contoh, berbagai jenis warna bulu pada kelinci. Pada kelinci ada 4 macam gen yang sealel,
yang mempengaruhi warna pada bulu kelinci, yaitu gen W besar yang memiliki beberapa alel yang berturut-turut, mulai dari yang paling dominan sampai yang paling resesif, yaitu W besar lebih dominan dibandingkan WK, lebih dominan dibandingkan WH, dan paling resesif adalah W kecil. Ya. Di mana gen W besar mempengaruhi warna kelabu tua atau hitam, gen WK mempengaruhi warna sinsilia atau kelabu muda, gen WH mempengaruhi warna Himalaya, dan gen W kecil mempengaruhi warna albino atau putih. Ini yang paling resesif. Nah, di sini ada kelinci berwarna kelabu tua. Genotipnya adalah W strip. W strip ini bisa W besar, W besar, W besar WK, W besar WH, bisa W besar W kecil. Kemudian sinsilia, genotipnya adalah WK strip, yaitu WK WK atau WK WH, dan WK W kecil. Kemudian yang ketiga, Himalaya, genotipnya WH strip, bisa WH WH, bisa WH W kecil. Dan yang terakhir adalah albino, W kecil W kecil. Contoh, disilangkan kelinci sinsilia WKW heterozigot dan Himalaya WHW kecil heterozigot. Gamet yang terbentuk WKW kecil, WHW kecil. Maka keturunan yang terbentuk yang pertama adalah sinsilia dengan genotip WKWH, sinsilia yang kedua WKW, kemudian Himalaya WHW kecil, dan albino W kecil W kecil. Dengan perbandingan sinsilia banding Himalaya banding albino menunjukkan angka perbandingan 2:1:1. Nah, demikian anak-anak video pembelajaran pola-pola hereditas. Semoga melalui video kali ini dapat dipahami dengan baik. Dan tak lupa pesan saya, selalu jaga kesehatan, selalu semangat, dan sampai ketemu pada pertemuan yang akan datang. See you.